Baik, mari kita lanjutkan kisah filsafat Muhammad Legenhausen. Kali ini dengan menelusuri bagaimana gagasan-gagasannya berhadapan, bersinggungan, atau bertentangan dengan para pemikir besar dari Barat. Sebagai narator, saya akan tetap menjaga alurnya mudah diikuti, seperti mendengar kisah seseorang yang berjalan menyeberangi dua dunia. Bagian 7, Filsuf Dua Dunia, Legenhausen dan Dialog dengan Barat. Bayangkan seorang filsuf Amerika yang pernah tumbuh dalam tradisi Katolik, dididik dengan filsafat modern Barat, tapi kini mengajar metafisika Sadrian di Iran. Muhammad Legenhausen tidak datang ke filsafat Islam untuk melarikan diri dari Barat, tetapi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam yang filsafat Barat tidak mampu jawab secara utuh, khususnya soal, apakah kebenaran agama itu relatif atau objektif? Apakah ada etika universal di dunia yang plural? Apakah akal dan iman bisa benar-benar berjalan bersama? Mari kita lihat bagaimana Legenhausen berdialog dengan 3 tokoh Barat besar yang paling sering ia kritik secara eksplisit maupun implisit. A. Legenhausen vs. John Hick, pluralisme yang terlalu rata. John Hick 2012 adalah seorang teolog Kristen yang terkenal karena gagasannya tentang religious pluralism. Ia berargumen bahwa semua agama besar dunia pada dasarnya adalah respon berbeda terhadap realitas transenden yang sama. Analoginya seperti gunung, orang naik dari sisi yang berbeda, tapi semua menuju puncak yang sama. Legenhausen membantah keras ide ini dalam bukunya Islam and Religious Pluralism. Ia melihat masalah besar. Jika semua agama sama-sama benar, maka tidak ada lagi makna wahyu terakhir. Jika semua agama sah, maka kontradiksi dalam akidah, misalnya Trinitas versus Tauhid, dianggap enteng. Ia menilai pluralisme Hick sebagai bentuk relativisme yang menyamar sebagai toleransi. Posisi Legenhausen. Islam memang menghargai agama-agama sebelumnya, ahlul kitab, tapi ia menolak menyamakan semua jalan sebagai setara. Sebab kebenaran itu satu, dan akal dapat mengenalinya. B. Legenhausen versus Immanuel Kant, akal terlalu mandiri. Kant, 1724, sangat penting dalam tradisi Barat karena mengangkat kembali otonomi rasio. Dalam Critique of Pure Reason, ia menyatakan bahwa kita tidak bisa mengenali diri dalam dirinya sendiri, hanya fenomena. Maka agama harus tunduk pada moral, dan moral harus berdasar pada akal murni. Legenhausen mengakui kekuatan logika Kant, tapi ia tidak setuju bahwa akal bisa jadi penentu tertinggi tanpa wahyu. Etika bisa dibangun hanya dari imperatif kategoris. Posisi Legenhausen, akal itu penting, tapi bukan absolut. Wahyu bukan penghambat akal, tapi pengarah. Islam punya sistem etika yang bersumber dari Tuhan, tapi tetap masuk akal dan rasional, bukan dogma buta. C. Legenhausen Richard Rorty, ketika kebenaran dianggap cerita sosial saya. Richard Rorty adalah filsuf postmodern yang percaya bahwa tidak ada kebenaran objektif. Kebenaran hanyalah kesepakatan sosial atau solidaritas linguistik. Dalam dunia Rorty, agama hanyalah naratif pribadi dan tidak punya klaim atas realitas universal. Legenhausen melihat ini sebagai keruntuhan filsafat Barat. Ketika akal kehilangan orientasi metafisik, ketika relativisme merajalela, maka kita hidup dalam dunia tanpa kompas. Posisi Legenhausen. Islam menawarkan ontologi yang kokoh. Tuhan itu ada dan satu. Nilai-nilai etika dan makna hidup tidak diciptakan manusia, tapi ditemukan mula. Tanpa itu, manusia akan tersesat dalam kebebasan yang membingungkan. Bagian 8. Tapi Legenhausen tidak menutup diri uniknya. Meskipun sering mengkritik Barat, Legenhausen tidak menjadi anti-Barat. Ia justru mendorong dialog kritis, bukan polarisasi. Misalnya, ia tetap menghargai Karl Popper dalam hal logika falsifikasi, Alasdair MacIntyre dalam kritik terhadap moralitas sekuler modern, Charles Taylor dalam memahami identitas religius dalam masyarakat plural. Ia juga percaya bahwa Barat punya modal untuk berubah jika bersedia membuka diri terhadap wahyu dan spiritualitas yang sejati. Ringkasan perbandingan gagasan. Aspek Barat Hick, Legenhausen, Islam, kebenaran agama. Relatif, semua sah. Objektif, Islam sebagai puncak wahyu. Akal dan iman, akal sebagai hamba wahyu. Etika, sekuler, rasional, teomoral berbasis Tuhan.
Tujuan filsafat, otonomi individu, mengenal Tuhan dan menyempurnakan jiwa. Pluralisme, semua agama setara, ada toleransi, tapi kebenaran tetap tunggal. Penutup sementara. Muhammad Legenhausen adalah contoh filsuf Islam modern yang menguasai dua bahasa filsafat. Bahasa Barat yang rasional dan kritis, serta bahasa Islam yang metafisik dan spiritual. Ia tidak menghapus Barat, tapi mengajaknya berdialog. Dengan syarat, Barat harus jujur melihat batas-batas akalnya sendiri. Dalam dunia yang gaduh oleh suara relativisme dan kebingungan, filsafat Islam menawarkan harmoni antara akal, wahyu, dan makna. Jika kamu ingin, selanjutnya kita bisa lanjut ke penjelasan naratif isi buku Islam and Religious Pluralism. Pemikiran Legenhausen tentang etika, moralitas, dan filsafat politik. Relevansi pemikirannya untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia. Ingin dilanjutkan ke yang mana dulu?